Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali di hari ini saya akan buat rekomendasi saham untuk trading ya di tanggal 15 Februari 2024 ya, di hari Kamis nih teman-teman, pasca pemilu ya hari ini. Nah, ini sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya mau teman-teman jadikan rekomendasi saham ini sebagai watchlist ya. Pantau dulu, lihat respon marketnya dulu, baru cari momentum entry. Dan ini bukan ajakan beli dan jual ya teman-teman. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Saya disclaimer, tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan ini akan naik ya teman-teman. Dan biasanya saham-saham yang saya rekomendasikan itu adalah saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi high risk high gain gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab sama trading teman-teman masing-masing ya. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Jadi gini teman-teman, di tanggal 15 Februari ini yang pertama saya merekomendasikan PMMP, yang kedua MCAP, yang ketiga Suri, terus juga besok listing IPO saham baik ya. Saham baik juga punya waran. Jadi sebenarnya banyak sih yang dipantau teman-teman. Selain MCAP juga ada opsi bisa HYGN ya. Buat teman-teman yang nggak suka sama saham-saham yang high volatile, mungkin bisa lihat-lihat ini kemenangan 0,2 kan, berdasarkan quick count ya, data sementara itu 0,2 menang. Artinya apa? Artinya akan ada keberlanjutan ya, mungkin project IKN akan mungkin emiten-emiten semen, konstruksi gitu ya, besi-besian gitu ya, atau ya mungkin yang terkait dengan pembangunan ibu kota baru ya. Mungkin itu yang akan menjadi ya mungkin menarik gitu ya besok. Nah, yang pertama ini saya mau bahas PMMP. Jadi PMMP itu kemarin dia turun teman-teman. Dia turun sekitar 6%. Ya, turun sekitar 6%. Wah, ini kalau saya lihat sebenarnya dari sisi buyernya ini mostly adalah broker-broker yang biasa dipakai sama retail gitu ya. Yang guyur ini dari AK ya, investor asing nih, UBS Sekuritas. Jadi ya tapi mungkin ini kurang bagus terlihat dari data transaksi ya, tapi karena sentimen kemenangan 0,2 ini kan, PMMP ini emiten udang-udangan yang dimiliki oleh Kaesang ya, seperti itu. Dan kebanyakan kalau seandainya ada sentimen itu, ini bergeraknya liar banget ini saham teman-teman. Jadi mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk pergerakannya market open besok ya gitu. Dan ya seperti biasa, kalau misalnya sahamnya nggak gerak atau malah cenderung turun, banyak guyuran ya, nggak usah entry gitu ya. Jadi kita pantau dulu, watchlist dulu gitu ya. Nah, yang kedua ini ada saham MCAP nih teman-teman. Jadi saham MCAP ini adalah saham yang listingnya di tanggal 12 ya. Listingnya dia di tanggal 12. Nah, saya paham banget ini karena saya pantau juga ya teman-teman. Jadi MCAP listing di tanggal 12, dan di tanggal 12 ini ya teman-teman, dia ditutup ARA ya nih. Ini ARA. Nah, di hari keduanya ini yang menarik teman-teman. Di hari pertama ARA total buyernya yang dapat barang hanya MG dan juga FS, the average 155 ya. Nah, di hari pertama itu di tanggal 12 net volumenya itu hanya 200 ribuan lot ya, 205.000 lot gitu. Nah, di tanggal 13 atau kemarin trading sebelum libur pemilu teman-teman. Nah, ini secara mengejutkan volumenya loncat jadi sekitar 2 juta lot. Dari sini harusnya tergambar ya di chart tadi ya. Tergambar. Ini net volumenya loncat jadi 2 juta lot nih teman-teman. Net volume loncat dari 2 juta lot. Nah, terus mungkin dari sebagian teman-teman, ini kan MCAP ya. Kalau dari IPO MCAP itu underwriter-nya siapa? Underwriter-nya adalah YJ. Nah, ini kan volumenya ya. Nah, underwriter siapa? Underwriter-nya adalah YJ. Wah, di sini YJ buang barang. Berarti ini emitennya udah buang barang. Ini kalau kita telaah lebih lanjut teman-teman, saya berasumsi ya teman-teman, kita diskusi aja, mungkin salah, mungkin saya sangat bisa salah gitu ya. YJ menjadi net sale 28 miliar secara value ya. Kalau kita lihat ini jumlah keseluruhan nilai penawarannya aja 74 miliar teman-teman. 74 miliar. Dan kalau seandainya underwriter benar-benar distribusi dalam jumlah ini gitu ya, dan masuknya diterimanya oleh retail, ini harusnya sahamnya ambruk gitu ya, Tapi kenapa sahamnya bisa ARA, kan pertanyaannya gitu. Nah, kalau saya teman-teman teliti sedikit ya, mungkin sama-sama belajar ya, saya juga mungkin bisa salah. Saya berasumsi nih teman-teman, ini ada broker TP,
OCBC Sekuritas, terus ada broker MU ini Mina Padi. Setahu saya itu reksadana ya, institusi. Ini Trimegah Sekuritas, AT, Pintraco Sekuritas. Nah, ini kan mostly broker-broker yang menurut saya jarang dipakai oleh broker retail ya. Jadi ya saya kembali berasumsi ini transaksi sampai 2 juta lot ini adalah pindah kantong, atau crossing. Nah, crossing apakah korelasinya crossing yang terjadi ini buruk? Ya belum tentu teman-teman, karena bisa jadi ini membuat transaksinya ramai dan sahamnya liquid. Ya gimana nggak liquid ya, ini 42 miliar. Jadi kalau teman-teman ada big player yang punya aset let's say 5 miliar mau in out di saham ini pada saat kemarin, ini ya sangat bisa gitu ya, sangat bisa. Jadi analisa saya kenapa saham ini saya jadikan rekomendasi ya menarik, karena ada cukup liquid dan ini bukan distribusi. Asumsi saya ini kayak pindah kantong, dan kalau dia mau distribusi harusnya masih belum di harga sekarang. Dia ini kalau terlihat seperti ini ditampung ya artinya ini kan big playernya, market makernya atau apapun itulah yang pegang barang banyak ini ya jelas mau main gitu ya, karena kan oper-operan begini aja nih udah jelas rugi fee ya teman-teman, rugi fee. Kalau rata-rata transaksi 0,4, wah ini ruginya udah lumayan sampai transaksi 42 miliaran. Makanya menurut saya ini menarik. Ini kalau dilihat kan broker retail yang di sini aja nih nggak muncul nih, sampai nggak muncul. Jadi MCAP menurut saya masih menarik untuk dipantau ya. Apakah harganya naik? Saya juga nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Dan kalau misalnya sama ya, kalau misalnya dia open langsung turun nggak usah entry. Ya kalau dia open naik kita ikutan gitu ya. Basicnya saya biasanya seperti itu gitu ya. Nah yang ketiga ada saham Suri. Nah, wah kok saham Suri direkom dia udah naik tinggi banget. Ini resikonya udah nggak bagus. Iya betul. Tapi kemarin dia naik sekitar 15% diikuti dengan data transaksi yang cukup lumayan menarik menurut saya. Ya memang akumulasinya sudah tidak terlalu besar lagi, tapi ini secara data transaksi belum distribusi. Artinya apa? Ini belum buangan teman-teman. Ini belum buangan. Volumenya juga belum gede gitu ya. Ini belum buangan. Ya kalau kita ngelihat secara chart intraday, chart kemarin, ini kan market open dia terus naik nih teman-teman. Kalau teman-teman paham dari sini sampai ke sini aja ini udah berapa persen teman-teman. Dan kalau misalnya seperti saya, ini kan ya termasuknya liquid ya, transaksinya termasuk liquid, bid overnya termasuk ini ya rame ya gitu ya. Nah di sini nih termasuk rame. Bagi saya gitu retail kecil yang mungkin masuk 100 lot atau 50 lot ambil 2-3% terus keluar ya sangat bisa di saham ini ya. Tapi catatannya apa? Catatannya kita pantau dulu pergerakannya gitu ya. Kita pantau kalau bisa masih sempat pantau chart 1 menit dan trade booknya gitu ya. Kita lihat buyer sama sellernya, buyer versus seller kekuatannya seperti gimana gitu ya. Kita pantau dulu gitu ya. Jadi menurut saya sih masih menarik. Kalau untuk scalper kita nggak usah mikirin ini udah terlalu tinggi, ini sahamnya udah terlalu tinggi takut dibanting langsung ARB gitu ya. Nggak saya pikir nggak perlu terlalu ragu ke situ ya teman-teman, apalagi kita ambil tipis-tipisnya. Ini kan terlihat dia chart intraday-nya menunjukkan bahwa ketika market opening dia ngegas. Ini menarik menurut saya seperti itu. Nah yang terakhir ini ada IPO saham baik ya teman-teman. IPO saham baik itu dia punya waran dan dia listingnya besok tanggal 15 Februari ya. Saya sendiri ikut ya di saham IPO saham baik ini teman-teman. Nanti saya share ke teman-teman ke tab komunitas ya. Dan satu lagi nih sebenarnya ada opsi nih teman-teman, saham HYGN. Nah HYGN ini kenapa menarik? Karena ya sebenarnya dia sama ya, mirip-mirip sama MCAP. Dia broker underwriternya adalah HD ya. HD ini guyur, dan salah satu influencer saham kita ya Kaisar itu juga infonya dia bikin status dia kena guyur gitu ya. Tapi di sini MG terlihat net sell ya. Kalau teman-teman jeli, teman-teman lihat gross, ya ini MG-nya scalping gitu ya. Jadi totalnya net sale-nya 19 miliar gitu, net buy-nya 16 miliar. Jadi dia scalping gitu ya teman-teman. Tapi ya kalau ngelihat data ini dia average buy-nya 184, net sale-nya 181 ya. Artinya dia cut loss gitu ya. Cut loss-nya gimana ya? Jelas ini satu mobil harusnya ya. Lebih malah. Ya saya nggak ngitung ke situ ya. Ya mungkin kalau big player beda ya teman-teman, karena cut loss-nya gede, cuannya pun gede gitu ya. Nah, ini Hygin menarik menurut saya. Kenapa menarik? Kenapa menarik? Ya karena dia kan baru listing. Sorry ini agak kurang kegeser. Saya refresh dikit. HYGN.
Nah, ini secara broker summary-nya ini kan HD jualan 7,5 miliar. Nah, yang beli KK, ZP ya ini belinya juga cukup lumayan besar ya, karena kalau dilihat ini memang secara Broksum ini distribusi, teman-teman, distribusi, tapi ini ada yang nampung. Apakah ini modelnya sama dengan MCAP? Apakah ini sama-sama crossing atau pindah kantong? Ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas biasanya kalau yang saya pahami saham runtuh itu ciri-cirinya adalah market maker ya, atau ya di sini mungkin underwriter gitu ya, itu buang dan yang nampung itu retail gitu ya. Kalau ini saya ragu ini retail, kakak ZP ini beli sampai dalam jumlah besar ini, saya ragu ini retail gitu ya. Ya jadi biasanya ya korelasinya apakah ini akan turun ya, mungkin asumsi saya sih enggak sih gitu ya. Tapi ya kita lihat, kita jangan ngelihat dari data analisa ini, tapi kita lihat respon marketnya aja ya. MCAP HYGN menurut saya oke ya untuk dipantau. Jadi ya mungkin itu PMMP, MCAP, Suri, IPO saham baik, dan juga mungkin HYGN masih oke. Nah, itu sama sisanya perusahaan-perusahaan konstruksi ya, perusahaan semen-semenan mungkin ya, karena sentimen kemenangan 0-2. Ya mungkin itu aja. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin boleh ya sharing di kolom komentar. Sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.